yaitu tafsir Al-Quran Suratul Al-A'raf ayat 142. Waqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin alayah. Masih Allah menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihissalam setelah melewatin laut, nyebrang laut bersama Bani Israel. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk munajat. Kata Allah, wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan akan Nabi Musa untuk munajat dengan Allah, berbicara dengan Allah 30 lailatan, 30 malam. Karena memang dihitung awal bulan itu dari malam, ya, tenggelam matahari itu awal. Jadi mikotnya Nabi Musa, kata ulama tafsir, di bulan Dzulqa'dah, awal Dzulqa'dah, ya, 30 malam. Para nabi-nabi terdahulu sering munajat dengan Allah. Tapi dikhususkan Nabi Musa kalimullah, munajat, berbicara dengan Allah secara langsung. Ini khusus Nabi Musa, ya. Makanya beliau digelar kalimullah. Itulah mukjizat para nabi dan hobi, kesenangan. Makanya Nabi Musa ketika setelah pulang dari munajat, Nabi Musa tidak suka mendengar perkataan manusia. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah suka dengan perkataan Allah. Lebih lezat. Jadi kalau Nabi Musa pulang dari munajat dengan Allah, tidak suka kumpul dengan manusia, karena pembicaraan manusia itu tidak enak didengar. Kalau kita ikutin perkataan manusia ini, tidak ada yang enaknya didengar. Ya begini, begitu. Yang enak didengar itu Al-Quran, zikrullah, nasihat, hadis Nabi, enak didengar. Ya, nasihat. Kalau cuma perkataan manusianya saja sudah dikatakan rugi. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Allah sendiri bersumpah demi masa. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Itu saja yang tidak rugi. Kalau dengerin ucapan manusia saja yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, tidak mendekatkan kita kepada Allah, rugi. Habis waktu saja. Maka Nabi Musa dengar pembicaraan dengan Allah, munajat dengan Allah enak. Kenapa mereka berani munajat dengan Allah? Karena tajalli jamalnya Allah, tajalli keelokannya Allah, berani. Tapi kalau sudah Allah tajalli dengan jalalnya, keagungannya, tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani, satupun makhluk tidak ada yang berani. Karena tajalli jalalnya Allah. Kalau tajalli jamalnya, suka. Para wali pun senang munajat dengan Allah. Ya. Mereka mendengar pembicaraan manusia tidak suka, makanya munajatnya dengan Allah enak. Oleh karena itu kita dibiasakan. Kalau sudah terbiasa munajatnya dengan manusia, susah, sudah tidak enak munajat dengan Allah, susah.
Tapi kalau sudah terbiasa munajat dengan Allah, dah suka munajat dengan manusia. Ya. Dijanjikan Nabi Musa salasina lailatan 30 malam Dzulqa'dah wa atmamnaha bi asyrin, kami sempurnakan 10 lagi, ditambah bulan Dzulhijjah 10 hari. Ya. Kalau kita Idul Adha ya. Dzulhijjah 10 Dzulhijjah. Kenapa sebabnya di ulama tafsir mengatakan Nabi Musa munajat dengan puasa, sambil puasa, terus puasa. Karena puasa 30 hari Nabi Musa mencium aroma yang tidak enak dari mulut. Ya biasalah begitu orang puasa. Kemudian dibersihkan oleh Nabi Musa, disiwak. Nah ini langsung ditegur dengan Allah, sempurnakan lagi 10 lagi supaya ini kembali aroma mulut, bau mulut tadi itu. Kata Rasulullah dalam hadis beliau, la qulubul fami shaimi atyabu min rihil miski, atau kama kala Rasulullah. Ya, bau orang puasa itu, bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada minyak harum misik yang paling bagus. Tapi indallah, kata indallah, lahulu fahmi sa'imi indallah atyabu min rihil miski, di sisi Allah. Kalau di sisi kita ya karena kurang iman kita. Apabila dibukakan oleh Allah hijab, wangi. Iya, orang yang puasa itu. Makanya makruh bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Orang bersiwak itu yusanu la ba'da zawali shaimi wa akaduhu lintibahi naimi walitaghayyuri fami walis-shalah. Maka yusanu disunatkan bersiwak. Kapan saja disunatkan bersiwak. La ba'da zawali shaimi, tapi tidak disunatkan setelah tergelincir matahari bagi orang yang puasa, makruh bersiwaknya. Setelah asar syiddatul karahah, sangat makruh. Iya. Karena menghilangkan bau tadi itu. Walitaghayyuri fami, disunatkan kalau berubahnya mulut, disunatkan bersiwak. Walis-shalah, atau waktu salat bersiwak. Iya. Kata Rasulullah, laula asyuka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, atau kama qala Rasulullah. Kalau saya tidak memberatkan atas umat saya, karena mungkin sangat berat, susah, la amartuhum bisiwak, ini saya suruh mereka bersiwak. Ini siwak. Iya. Sunnah Nabi. Inda kulli shalah, ketika dia tiap salat. Hadis Nabi, rak'atan bisiwakin khairum min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Iya. Misalnya si A pakai siwak 2 rakaat saja, kita 70 rakaat dulu baru sama dengan dia. Capeknya iya. Salat tarawih aja berapa rakaat? 20 tambah 3 witir, udah nyampe 70. Kalau 70 antara maghrib isya bisa sampai, baru kelar. Dia cuma 2 rakaat saja, gampang. Cuma begini saja, dengan kayu harganya pun cuma 15.000, ya harus dibersihin. Nah, yang udah dibersihin nanti cara bersiwak ada 2 kaifiatnya. Ada bentuk dari atas, pegang tangannya begini, ya, pegang tangan dengan siwak. Kalau nya panjang, kalau pendek ya pendek. Kemudian dari atas muter kanan ke bawah, naik lagi ke atas, berjadi bentuk angka 8 3 kali. Kemudian di lidah memanjang, dikerik begitu. Atau dari atas muter begini 3 kali, baru di lidah, ya, supaya menghilangkan balgam, lendir-lendir itu. Sunat.
Mau baca Quran sunnah pakai siwak, zikir sunnah pakai siwak, masuk rumah sunnah pakai siwak, masuk masjid sunnah pakai siwak. Iya. Mau tidur sunnah pakai siwak. Iya. Kalau bangun tidur, marik itu kalau bisa air campur dengan air ditelan. Jangan sebelum kumur-kumur. Itu. Atau makan kurma. Makan kurma kita belum membersihkan mulut kumur-kumur, mariknya makan kurma, marik dengan liur kita habis tidur itu dimakan obat racun. Iya, apalagi yang 7 butir kurma ajwa lebih bagus lagi. Nanti baru disiwak. Iya. Bersihkan. Nabi Musa bersiwak, tegur, tambah lagi 10. Iya, karena puasa. Baunya mulut orang puasa itu lebih wangi indallah di sisi Allah min rihil misk, daripada bau minyak wangi yang paling bagus. Wa atmamnaha, kata Allah, kami sempurnakan akan itu miqatnya bi asyrin dengan 10. Fatama miqatu rabbih, sempurnalah miqatnya 40. Kata ulama, kalau amaliyah, amalan usahakan 40 baru dipindah diganti. Kalau dipakai terus menerus, alhamdulillah seumur hidup terus amaliyahnya dipakai. Tapi kalau banyak mau dipakai semua susah, tidak cukup waktu, paling tidak jangan dirubah selama 40 hari. Bacanya 40 hari karena kebanyakan digilir. Ini amalan ini lagi sampai 40 kali. Begitu. Kalau yang rutinan usahakan jangan dirubah. Ya sudah, amaliyah. Ditambah boleh. Ditambah yang perbanyak boleh. Yang dirubah jangan. Kecuali terlalu banyak jadi digilir. Ya. Usahakan jangan sampai kurang dari 40 hari. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan, 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun, ketika mau berangkat Nabi Musa berkata li akhihi, bagi saudaranya Nabi Harun alaihi salam. Berdua. Iya. Kenapa beliau ikut? Karena Nabi Harun ini penyampaiannya lebih bagus daripada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu lidah beliau itu ada sedikit cacat di waktu kecil. Ini diantar oleh Allah ke kerajaan Fir'aun lagi bayi. Bukan Fir'aun yang cari Nabi Musa, mau bunuh Nabi Musa, tapi Allah yang kirim Nabi Musa. Ini antar sana, dikirim langsung ke dalam istana Fir'aun. Ayo, kata Allah, bunuh. Ya. Kan Fir'aun membunuh bayi-bayi yang lahir, takut nanti bayi yang lahir itu akan menghancurkan kerajaannya. Dibunuh semua bayi Bani Israel. Allah kirim Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Ayo bunuh situ, kata Allah, kalau bisa. Inilah Allah. Jadi tidak usah takut. Semuanya apa yang terjadi itu ketentuan Allah. Kalau tidak ditakdirkan Allah, tidak akan terjadi. Jadi tidak usah takut. Umur orang sudah terbatas, dibatasi oleh Allah dengan ajal. Iya, tidak akan mati kecuali ajal datang. Biar mau lari kemanapun udah ajal datang, ya datang ajal. Udah ketentuan Allah, jadi kita tidak perlu takut. Ayo, Allah antar di depannya Fir'aun. Tinggal apa kekuatan Nabi Musa? Tidak ada kekuatan, bayi. Tinggal ambil, tuh mati Nabi Musa, kan begitu logikanya. Ini udah bakal yang sembunyi saja dicari Fir'aun, apalagi yang diantar ke rumah. Ternyata Allah punya mau, Allah kuasa. Iya, tidak apa-apa. Diantar. Curiga. Nabi Musa tangkap nih bayi, karena bayi itu anak-anak suka lihat jenggotnya.
orang Arab dipegang, ditarik sama Nabi Musa jenggotnya Fir'aun, sakit. Wah, ini orangnya nih yang berani, tidak ada yang berani tariknya jenggot Fir'aun. Ini satu ini saja, bayi lagi ya, pasti ini sudah yang jadi ini akan hancurin kerajaan, mau dibunuh. Kata istrinya, jangan dulu, dites dulu. Dia tidak tahu karena dia kecil. Dites, kasih kurma sama bara api, ngambil yang mana dia? Kalau ngambil kurma potong, matiin. Kalau ngambil bara berarti enggak. Nabi Musa pintar, anak kecil, ya nyata ngambil kurma. Ini kurma makanan, dia ambil kurma. Ketika tangan Nabi Musa mengambil kurma, malaikat Jibril nih diserongkan ke bara api. Orangnya pintar, mau ngambil kurma, coba ngambil kurma, ya, diambil, diserongkan, ngambil bara api, dimakan, dimasukkan ke mulut. Ini lidahnya Nabi Musa sedikit cacat, jadi kalau berbicara susah. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Lepaskan nih kelu, ikatan di lidah ini susah untuk berbicara. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu Nabi Musa. Jadi kalau berbicara susah. Kalau Nabi Harun mudah menyampaikan, orangnya juga lembut. Kita tahu saja Nabi Musa bagaimana sifat beliau. Iya. Pokoknya beliau maunya, itulah sifat Nabi Musa. Biasa sifat manusia, tetapi mereka dengan Allah khususiat. Iya. Sifat manusia berbeda, ada yang keras, ada yang lembut, sama. Iya. Ketika Rasulullah habis perang Badar, itu tawanan perang Badar banyak 70 orang. Rasulullah musyawarah dengan sahabat, sahabat ini, gimana dengan ini tawanan perang ini gimana? Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, bunuh saja ya Rasulullah, habis takut orang sudah, kita punya kekuatan, bunuh saja semua. Iya. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangan dulu, lebih baik ambil maslahat sajalah. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq memandang di sana ada tawanan, itu diantaranya pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas, jadi tawanan. Menantu Rasulullah Abu As bin Rabi', suami Siti Zainab, juga jadi tawanan. Masa mau dibunuh? Inilah Sayyidina Abu Bakar, enggak, ditebus saja. Siapa yang bisa nebus, tebus. Yang tidak bisa nebus, ajarin anak-anak baca Quran, baca, menulis dan membaca. Belajar menulis dan membaca anak-anak Madinah, dikasih 1 orang 10 gitu. Rasulullah mengikuti pendapat Sayyidina Abu Bakar, tetapi sebelumnya Rasulullah muji dua-duanya, tidak menyalahkan salah satunya. Kata Rasulullah, ya Umar, kamu tuh persis seperti Nabilah Nuh alaihissalam. Ya Abu Bakar, kamu itu persis dengan Nabilah Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya dipuji, tidak menyalahkan salah satunya. Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, ya Allah, hilangin aja orang kafir, dosa ada lagi di muka permukaan buminya rumah. Ada, makanya ditenggelamkan semua. Doanya Nabi Nuh habis. Nabi Ibrahim habis dibakar, enggak mendoakan, kalau mereka itu hamba engkau kasih saya, terserah engkau lah ya Allah. Iya. Ini Nabi Allah Nuh dan Nabi Ibrahim. Rasulullah muji dua-duanya, tidak menyalahkan salah satunya. Itu sifat. Nabi Musa juga punya sifat begitu. Ya maklumlah, pengikutnya tidak suka orang keras, ikut sukanya dengan orang yang lembut. Nah, ada yang juga suka yang keras, tergantung konsumen. Jadi penceramah itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang manis, ada yang pedas. Iya. Itu ada yang suka, ada yang enggak, maklum saja.
Jadi enggak masalah. Oh, kita nyalahkan orang begini, enggak. Itulah mereka, cara mereka. Seperti orang jualan di pinggir jalan, sama jualannya, ada yang agak manis, ada yang asin, ada yang suka manis cari yang manis, yang asin cari yang asin. Jangan salah satu mau tuh, apa ini sana jualan begini. Itulah mereka jualan. Pendakwah juga gitu, dai juga begitu. Ada yang suka humor, ya silakan. Tapi tujuannya mereka mengajak kepada jalan Allah. Itu saja, semua mengajak ke jalan Allah. Yang kita jangan salah satu mencela yang satu. Apa begitu begini? Kenapa begitu? Itulah dakwah mereka. Ada sirnya, rahasianya, cuma kita tidak tahu. Biar masing-masing ngajak. Dan orang pun berbeda yang ngikutin. Yang suka tegang ceramahnya guys, silakan. Yang suka rame hiburan, silakan. Ya, tidak masalah. Jadi Bani Israel sukanya dengan Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ketika beliau mau pergi munajat, kalau misalnya akhi Harun, ukhlubni fi qaumi, gantikan saya pada kaum, tugas. Kalau Nabi Musa ada, diam semua, ada yang berani. Nabi Musa tegas orangnya. Nabi Harun pengganti, membimbing. Ini resikonya dua. Pengganti ini resikonya dua. Tanggung jawab di bawah, tanggung jawab di atas. Kalau yang pemimpin langsung saja, tidak ada urusan, dia begini perkataan harus ikut semua. Itu yang di atas. Pengganti ini agak susah. Nabi Harun waktu itu, wa aslih, iya, bagusin ya, damaikan, tenangkan segala perkaranya itu. Ini jadi tujuan Nabi Harun yang penting damai, ya ada urusan gitu. Ketika Nabi Musa pergi, kaum minta carikan Tuhan. Nabi Musa Samiri bikin Tuhan dari anak sapi, dari emas-emas yang dibawa oleh Bani Israel, ditempa, dibikinkan patung anak sapi, dimasukin tanah dari telapak kudanya Jibril, hidup. Nah ini sudah masalahnya, pro kontra di situ kaum Bani Israel. Ada yang tidak ikut, ada yang ikut, pecah. Mau ditinggalkan oleh Nabi Harun, enggak. Terpaksa damai. Ini yang penting kamu nanti keputusan tunggu Nabi Musa. Yang penting kamu satu sama lain jangan ribut dulu. Nanti ada keputusan. Tanggung jawab Nabi Harun kepada Nabi Musa, dan juga ini sedikit pelan-pelan ngasih tahu ini tidak boleh, dakwah tetap Nabi Harun. Inilah orang. Karena dia pengganti, pemimpin, mendamaikan itu lebih penting damai. Karena kata Rasulullah, itu aman itu nikmatan, nikmat yang banyak yang tidak diketahui oleh manusia itu aman. Iya, kayak kita alhamdulillah aman, bisa ibadah satu sama lain itu aman, alhamdulillah. Itu nikmat yang paling besar. Tapi kalau sudah tidak aman lagi, naudzubillah, kita lihat di belahan bumi sebelah timur tengah di sana. Iya, mereka susah, mau sholat saja susah, ibadah susah. Waktu bulan puasa bukan 12 jam, 14 jam puasa, tapi 24 jam puasa. Mau dimakan apa? Minum apa? Kenapa? Tidak aman. Yang penting aman saja. Kita bisa beribadah dengan Allah, minta dengan Allah, Allah yang ngatur semuanya. Bolehlah kita waspada, itu disuruh. Tetapi ingat, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita tolong dulu Allah. Mananya? Pelihara agamanya Allah. Jaga agamanya Allah. Ibadah itu diterusin. Kita hubungan kita dengan Allah, biar Allah yang ngatur. Kita tidak bisa ngatur makhluk. Kita hamba Allah. Keyakinan, keimanan kita dengan Allah.
Makanya serahkan dengan Allah, tawakal dengan Allah. Kita urusan kita ibadah, jaga agama. Generasi kita ajarin, inilah yang benar, ini yang salah, begitu. Kita punya agama yang menyelamatkan kita sampai akhirat. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin, kata Nabi Musa. Wa la tattabi', jangan ikutin sabilal mufsidin, jalan orang yang bikin rusak, yang bikin adu domba, merusak kita supaya kita tidak aman. Jangan diikutin, diam saja dulu. Ya, kita jangan ambil keputusan. Yang penting kita jaga keamanan kita. Pemerintah boleh saja kita himbau, kita tidak diam. Iya. Kita harus sampaikan, oh begini, nanti urusan pemerintah. Iya. Kita jaga saja. Kalau ada begini orang yang bikin rusak, makanya tadi Musa, wala tattabi sabil mufsidin, jangan kalian ikutin jalan-jalan orang yang bikin rusak. Yang bikin rusak keamanan. Yang tadinya enak ibadah, gara-gara satu kita terusin saja ibadah. Jangan ditinggalkan agama, jangan ditinggalkan masjid, jangan ditinggalkan tempat-tempat ibadah. Iya. Allah kasih aman dari apa segalanya. Allah kasih aman. Seandainya pun tempat ibadah, misalnya kita ada musibah di tempat ibadah, Allah kasih pahalanya besar. Allah kasih pahalanya syahid. Iya. Mati sama di mana-mana mati. Kita cari mati yang mulia, yaitu mati syahid. Di mana? Tempat ibadah. Untuk sementara tempat ibadah. Iya. Allah tidak akan jauhkan daripada segala ujian Allah, bala Allah. Innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ila ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Rawahu Ibnu Asakir an Anasin. Ini daripada baginda Rasulullah. Kalau Allah mau turunkan adab, Allah turunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, Allah singkirkan daripada orang yang memakmurkan masjid, orang yang memakmurkan rumah Allah. Iya. Ini keimanan bikin kekuatan di dalam hati. Ketika orang berjamaah, kekuatan itu akan menyatu, akan bikin kekuatan yang lebih besar. Ketika mereka berdoa, Allah dengar doanya. Tapi kita sendiri yang menjauhi Allah, bukan Allah yang jauhi. Kita sendiri. Pada hakikatnya memang Allah yang tidak mau dengan mereka. Ini yang hati-hati. Bukan kita. Oh, kita rasa malas tidak mau dekat rumah Allah. Bukan, Allah yang malas dengan kita. Kita sendiri yang tidak mau, tidak peduli dengan agama Allah. Kalau kita pelihara agama Allah, pelihara apalagi salat, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara salat. Salat juga berkata dengan Allah, minta hafizakallah kama hafattani. Mudah-mudahan Allah pelihara kamu seperti kamu pelihara saya, kata salat. Ketika orang yang menyia-nyiakan salat, kata salat, dayyakallah kama dayyatani. Mudah-mudahan Allah sia-siakan kamu seperti kamu itu menyia-nyiakan saya. Katanya jangan ikut orang yang bikin rusak. Waspada silahkan, tetapi jangan ikutin supaya tambah nanti berbuat kerusakan, bikin ribut. Keamanan adalah nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu